Kaisar Naga Abadi Chapter 2071 Bahasa Indonesia. Bab 2071, Bab 2071 Seribu Keraguan. Lu Ming memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa kepribadian Xian Yanjun memang telah banyak berubah. Apakah semua ini mirip dengan situasi Xian Yanxing saat ini? Pada saat yang sama, dia juga memikirkan bagaimana dia melihat ekspresi menyakitkan Xian Yanxing selama ini. Apakah semua ini ada hubungannya? Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia tidak berhenti dan mengarahkan dua jarinya ke Xian Yanxing. Ini karena Xian Yanxing terlalu kuat. Kekuatan iblisnya mampu menembus segala rintangan dan menghancurkan segalanya. Kekuatan gabungan dari beberapa hukum Lu Ming tampaknya sulit untuk ditolak dan akan segera dihancurkan. Kultivasi pejabat kecil sepertinya berada di lingkaran besar tahap Sein Absolut, mirip dengan milikku. Tapi kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu juga merupakan kekuatan yang dikembangkan oleh diabolisme primordial? Lu Ming berpikir dan menunjuk jarinya. Jari ini berisi hukum kekacauan, hukum susunan Dao, dan hukum kematian. Jari besar itu menunjuk ke arah cahaya pedang Xian Yanxing. Cici, cahaya pedang Xian Yanxing menebas, dan bahkan ruang di sekitarnya pun retak. Itu terlalu mengejutkan. Cahaya pedang menebas jari besar itu dan mematahkannya. King kecil, bangun. Lu Ming meraung. Dia tidak percaya Xian Yanxing benar-benar akan membunuhnya. Semut rendahan, kamu telah mencemari tubuhku. Anda layak mati. Xian Yanxing berbicara lagi, ekspresinya dingin. Cahaya iblis di tubuhnya semakin kuat, dan seolah-olah ada aliran energi tak berujung yang mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang dingin terus menyerang Lu Ming. Cahaya pedangnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang menyala dan menerangi lembah. Meskipun Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih bukan tandingan Xian Yanxing. Penggabungan tiga jenis hukum tidak dapat menahan pancaran pedang Xian Yanxing dan terkoyak olehnya. Puff! Tubuh Lu Ming terpotong oleh cahaya pedang dan luka dalam muncul. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saat Lu Ming terluka, tatapan Xian Yanxing akhirnya goyah. Sosoknya sedikit berhenti dan berhenti. Bunuh dia. Dia telah menajiskanku. Aku harus membunuhnya. Xian Yanxing berteriak, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin lagi. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Cahaya pedang itu seperti pelangi, membelah langit. Namun, kali ini, Lu Ming tidak memindahkan atau memblokirnya. Dia membiarkan cahaya pedang menusuknya. Melihat cahaya pedang hendak menembus hati Lu Ming, mata Xian Yanxing menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak, dia berteriak dan menggerakkan pergelangan tangannya. Kilatan pedang sedikit menyimpang dan menembus dada Lu Ming. Namun, itu sudah melenceng dari posisi hatinya. Xiao Qing, jika kamu ingin membunuh, biarkan kamu membunuh. Jika Anda sedang mengandung anak kami, rawatlah dia dengan baik di masa depan. Lu Ming tersenyum dan memandang Xian Yanxing dengan lembut. Bunuh dia. Tidak. Xian Yanxing terus berteriak. Kedengarannya seperti dua orang sedang berbicara, tapi yang jelas itu hanya suara satu orang. Perjuangan di mata Xian Yanxing semakin kuat. Bahkan wajah cantiknya mulai berubah. King kecil, ada apa denganmu? Lu Ming berteriak. Kondisi Xian Yanxing jelas tidak baik. Seolah-olah ada dua orang di dalam tubuhnya. Lu Ming, hati-hati. Pada akhirnya, Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan lembut, berbalik, dan pergi. Seperti pelangi, dia bergegas ke kedalaman ngarai. Beberapa suara gemuruh datang dari lembah, tetapi suara gemuruh itu menghilang pada saat berikutnya. King kecil, Lu Ming berteriak. Kilatan pedang yang menusuk tubuh Lu Ming dipadatkan oleh energi iblis Xian Yanxing. Itu sudah hilang. Lu Ming bergegas ke kedalaman ngarai. Namun, ketika Lu Ming telah melarikan diri dari kejauhan, dua pria parubaya kekar muncul dan menyerangnya. Lu Ming diblokir dan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Pada akhirnya, dia dipukul mundur oleh dua pria parubaya kekar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, dia sangat cemas dan hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Namun, dia diblokir dan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Dia tidak dapat menemukan Xian Yanxing dan tidak dapat menanyakan apa yang sedang terjadi.
Itu pasti terkait dengan kekuatan di tubuh King kecil. Apa itu? Xian Yanjun juga punya. Juga, orang-orang berjubah hitam itu dengan sengaja mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkan King kecil di dalamnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Petik 2. Lain kali aku bertemu Xian Yanjun, aku harus menanyakannya dengan jelas. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sebenarnya sedikit takut. Dia takut Xian Yanxing dulu dan dia akan menjadi orang lain. Xian Yanxing telah menembus beberapa level berturut-turut. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Dia hanya berhenti setelah menembus beberapa level. Kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Dia telah mencemari kita. Suara Xian Yanxing dingin dan mematikan. Jika kamu membunuhnya, aku akan bunuh diri. Lalu, Xian Yanxing bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kamu begitu gigih? Kamu adalah aku, dan satu adalah kamu. Mari kita bergabung sepenuhnya dan kembali ke alam tertinggi. Mengapa kamu terjebak di dunia kecil ini? Tidak, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Aku tidak akan pernah bergabung denganmu, tidak akan pernah. Xian Yanxing sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari ngarai. Segera, sosoknya menghilang sepenuhnya. Lu Ming duduk di batu hitam, tenggelam dalam pikirannya. Dia banyak memikirkannya, tapi dia masih belum bisa memikirkan jawabannya. Kekuatan. Selama aku cukup kuat, aku pasti akan memahami segalanya dan mengembalikan King kecil ke keadaan semula. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Perlahan, hatinya menjadi tenang. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama ini. Dia sangat jelas bahwa tidak ada gunanya merasa cemas ketika menghadapi sesuatu. Lebih baik menenangkan diri dan meningkatkan kekuatannya. Lu Ming memejamkan mata dan duduk di sana dengan tenang. 3 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya. Tatapannya menjadi tenang. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya untuk mempelajari hukum kematian. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu sudah setinggi 10 meter. Cabang-cabang dan dedaunannya tumbuh subur, dan cahaya misterius mengelilingi cabang-cabang tersebut. Itu sangat misterius. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menghabiskan banyak uang untuk mengolah pohon kuno pemahaman jalan. Seperti yang diharapkan, pohon kuno pemahaman jalan telah meningkat pesat. Memahami hukum nomologis di bawah pohon kuno pemahaman Dao akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Ajaran kematian Lu Ming telah meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, integrasinya dengan 2 jenis sila lainnya juga menjadi lebih menyeluruh. Kekuatannya meningkat setiap hari. Kali ini, dia berhasil melewati 2 pria parubaya itu dan terus bergerak maju. Namun, kali ini, 3 pria parubaya muncul di hadapannya. Ketiganya bergabung untuk melawan Lu Ming. Lu Ming diblokir lagi, jadi dia hanya bisa berhenti dan terus meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Lu Ming punya ide. Dia melambaikan tangannya dan peti mati iblis kuno muncul di ngarai. Di peti mati iblis kuno, tubuh Qiu Yue memancarkan aura yang kuat. Setelah beberapa bulan, Qiu Yue akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Di masa lalu, orang-orang dari Menara Vientin mengatakan bahwa Qiu Yue akan bangun setelah tinggal di peti mati iblis abadi selama sebulan. Namun kenyataannya, 3 bulan telah berlalu. Dan EBSCP, pada saat ini, kekuatan isap yang kuat muncul dari tubuh Qiu Yue. Energi dunia dengan cepat melonjak menuju Qiu Yue. Dia akan menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi ki asli yang mengepul dan berkumpul menuju Qiu Yue. Kaisar Naga Abadi Chapter 2072 Bahasa Indonesia. Bab 2072, Calon Kaisar, Qiu Yue. Energi asal tak berujung berkumpul menuju Qiu Yue, dan auranya menjadi semakin kuat. Puncak orang suci mutlak, kesempurnaan orang suci mutlak. Dalam waktu singkat, aura Qiu Yue melejit. Perlahan-lahan, tubuh Qiu Yue melayang dan terbang keluar dari peti mati iblis kuno. Bus! Tiba-tiba, lapisan cahaya muncul di tubuh Qiu Yue. Itulah terang hukum. Lu Ming terkejut. Qiu Yue tidak sadarkan diri selama ini dan jiwanya tidak lengkap.
Dia tidak menyangka dia bisa memurnikan cahaya hukum. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, hal ini tidak berhenti. Aura Qiu Yue masih meningkat. Aura hukum Yin Dan yang terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, hukum Yin Dan yang menyatu menjadi sungai panjang dan berenang mengelilingi tubuh Qiu Yue. Auranya kembali bangkit. Hukum yang membentuk sungai, calon kaisar. Lu Ming tercengang. Qiu Yue tidak sadarkan diri selama beberapa waktu, tapi dia telah menerobos ke ranah calon kaisar. Memang benar, selama periode waktu ini, Lu Ming telah memadatkan sejumlah besar ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Namun, hukum tersebut tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengonsumsi ramuan suci. Mereka perlu dipahami. Qiu Yue tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa memahami hukum? Lu Ming sangat bingung. Ketika auranya mencapai calon kaisar, akhirnya menjadi tenang. Buka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari mata Qiu Yue. Saat berikutnya, mereka ditarik kembali. Kemudian, aura Qiu Yue ditarik kembali. Tuan muda. Ketika Qiu Yue melihat Lu Ming, dia bersorak dan menerkam ke dalam pelukannya. Qiu Yue, kamu akhirnya bangun. Lu Ming menyentuh kepala Qiu Yue dan senyuman muncul di wajahnya. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang itu ingin membunuhmu saat itu. 11. Qiu Yue melihat sekeliling dengan gugup. Ingatannya masih tertahan di dunia teratai. Tidak apa-apa, sudah lama sekali. Lu Ming tersenyum. Sudah lama berlalu. Qiu Yue curiga dan mengedipkan matanya yang besar. Lu Ming dengan singkat menceritakan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Tentu saja, ada beberapa hal yang langsung dia lewati, seperti Xian Yanxing. Sudah lama, apakah selama ini aku tidak sadarkan diri? Aneh, selama ini aku merasa berada dalam keadaan yang aneh, terbungkus oleh hukum Yin dan Yang. Aku dalam keadaan linglung, tapi tiba-tiba, kekuatan hangat menyelimutiku dari belakang. Qiu Yue memulai. Mungkinkah itu pencerahan jiwa? Hati Lu Ming tergerak. Ketika sampai pada pencerahan, ini adalah kondisi kultivasi yang langka. Lu Ming berspekulasi bahwa setelah jiwa Qiu Yue terluka, dia memasuki kondisi pencerahan. Keadaan ini sangat jarang terjadi dan dia secara tidak sadar akan terus memahami Dao dan hukum. Tubuhnya telah ditempa oleh api alkimia di tungku ramuan Dayan dan mencium ramuan suci yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa kultivasinya meningkat pesat setelah dia bangun. Dia tidak hanya menyempurnakan cahaya hukum, tapi dia juga berhasil menembus alam calon kaisar. Atau mungkin, peti mati iblis kuno juga berperan. Sungguh, keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan, dan dunia tidak dapat diprediksi. Lu Ming senang untuk Qiu Yue. Qiu Yue, budidayamu saat ini telah melampaui Tuan Muda. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tapi aku yakin Qiu Yue bukan tandingan Tuan Muda. Qiu Yue menjulurkan lidahnya, menarik Lu Ming, dan berbicara tanpa henti. Di hari-hari berikutnya, keduanya berkultivasi sambil menantang level. Tempat ini sangat misterius. Ketika Lu Ming dan Qiu Yue sedang berjalan bersama, mereka akan melihat 6 pria parubaya di depan mereka, menyebabkan Lu Ming mundur karena terkejut. Meskipun Qiu Yue telah mencapai ranah calon kaisar, dia bahkan tidak bisa melawan 1 pria parubaya, apalagi 3. Jelas mustahil bagi mereka berdua untuk menerobos celah tersebut bersama-sama. Oleh karena itu, Qiu Yue akan memasuki diagram gunung dan sungai setiap kali mereka mencoba melewati level tersebut. Dengan cara ini, hanya akan ada 3 pria parubaya yang kuat. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Ming tentang hukum kematian menjadi semakin tinggi. 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah berada di ngarai selama 4 bulan. Pada saat ini, penguasaan ajaran kematian Lu Ming telah mencapai 50%. Jika digabungkan dengan hukum lain, Lu Ming sudah setara dengan 3 pria parubaya. Dia bahkan bisa menekan mereka. Bertarung dengan pria parubaya ini telah meningkatkan kecepatan Lu Ming. Di sini, seseorang dapat membunuh sepuasnya tanpa rasa khawatir. Setiap saat, Lu Ming akan mengeluarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan terus-menerus mengeluarkan potensinya. Pada saat ini, Lu Ming kadang-kadang membiarkan Qiu Yue maju untuk menantang level tersebut. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk menangani 5 pria parubaya, sementara Qiu Yue menangani 1 pria.
Dengan cara ini, peningkatan QUE akan sangat besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi berlalu. Keduanya mendapat panen yang cukup banyak setiap hari. Pada hari ini, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, tanda tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk sungai yang panjang. Sungai Hukum. Ini adalah hukum Arai Dao. Setelah periode kultivasi ini, susunan hukum Dao Lu Ming telah menembus dan memasuki alam sempurna. Hukum diringkas menjadi sungai. Pada saat itu, kekuatan hukum Arai Dao mengalir melalui tubuh Lu Ming dan mulai melemahkan tubuh fisiknya. Begitu hukum membentuk sungai, kekuatan hukum yang bersangkutan akan mengalir lagi ke seluruh tubuh dan menggunakan kekuatan hukum untuk meredam tubuh, membuat tubuh semakin kuat. Pada saat yang sama, energi Sein juga akan menjadi lebih kental dan padat. Ini juga merupakan alasan mengapa seorang calon kaisar jauh lebih kuat daripada seorang ahli di lingkaran besar alam suci absolut. Tubuh Lu Ming mengeluarkan suara seperti aduk. Itu adalah getaran ototnya dan benturan tulangnya. QUE duduk bersila tidak jauh dari sana, menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan sungai hukum menghilang. Sekarang adalah calon kaisar. Lu Ming tersenyum. Saat ini, dia tidak dapat mengetahui wilayah spesifiknya. Berdasarkan hukum kekacauan, dia masih berada di lingkaran besar tahap Sein absolut. Namun, menurut hukum Arai Dao, dia sudah menjadi calon kaisar. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan tempurnya memang meningkat dengan selisih yang besar. Ketika hukum jalur pembentukan membentuk sungai, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, ketika hukum itu membentuk sebuah sungai, hukum tersebut melemahkan tubuh dan kekuatan biksu, dan keduanya pun meningkat. Aku bertanya-tanya seberapa besar peningkatan tubuh dan kekuatan Sainku ketika hukum kekacauan dan bahkan hukum kematian membentuk sebuah sungai. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Sungai yang dibentuk oleh masing-masing hukum akan meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan Sein secara signifikan. Jika semua hukum nomologisnya membentuk sungai, seberapa besar kekuatan tempurnya akan meningkat. Lu Ming yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam pertarungan dengan level yang sama. Dia bahkan bisa menekan anak dewa dengan membalikkan tangannya. Bagaimana jika saya memahami beberapa hukum nomologis lagi? Memikirkan hal ini, mata Lu Ming berbinar. Jika dia memahami beberapa hukum nomologis lagi, hukum nomologisnya akan membentuk sebuah sungai, dan dia akan menjadi lebih menakutkan. Semakin dia memikirkannya, Lu Ming semakin bersemangat. Dia merenungkan hukum apa yang harus dia pahami selanjutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2073 Bahasa Indonesia. Bab 2073, Memahami 4 Jenis Hukum. Lu Ming merenung sejenak dan memutuskan untuk memulai dengan hukum melahap. Hukum melahap juga merupakan hukum jalur raja yang kuat. Terlebih lagi, 9 naga memiliki kekuatan melahap di tubuh mereka. Lu Ming sangat akrab dengan kekuatan melahap. Memahami hukum melahap pasti lebih cepat daripada memahami hukum lainnya. Terlebih lagi, Lu Ming memiliki semacam ambisi. Karena dia ingin memahami hukum, dia harus memahami hukum jalur raja dan yang lebih tinggi. Memahami hukum biasa hanya membuang-buang waktu saja. Bagaimanapun, hukum biasa dan hukum kekacauan bisa diubah secara langsung. Mengaum, Lu Ming mengendalikan tubuh fisiknya, dan raungan naga datang dari dalam. Di saat yang sama, kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan mencoba memahami hukum melahap dari kekuatan melahap. Memang benar, beberapa hari kemudian, Lu Ming menemukan jalannya dan mendapatkan beberapa wawasan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil mempelajari dasar-dasarnya dan memahami jejak hukum melahap. Hati sucinya memang mengandung banyak hukum, dan hal itu tidak terpengaruh sama sekali. Lu Ming sangat bersemangat. Semua ini adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas alam kaisar bela diri. Namun, dia melakukannya sekarang. Begitu dia menerobos ke ranah kaisar bela diri di masa depan, budidayanya akan meningkat pesat. Tidak akan ada belenggu, dan peningkatannya akan sangat mengejutkan. Tidak ada gunanya meluangkan waktu untuk memahaminya sekarang. Tuan muda, kamu benar-benar luar biasa. Anda telah menguasai 4 jenis hukum nomologis.
Qiu Yue berjalan mendekat. Meskipun dia selalu mengagumi Lu Ming, dia tetap terlihat terkejut. Belum pernah ada orang yang berada di bawah pangkat Maharaja Bela Diri yang mengendalikan 4 jenis hukum nomologis pada saat yang sama, dan 2 di antaranya bahkan merupakan hukum nomologis tertinggi. Qiu Yue, ayo pergi. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue mengangguk, dan mereka berdua berjalan maju. 6 pria parubaya muncul pada saat yang sama dan menyerang Lu Ming dan rekannya. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Hukum kekacauan, hukum kematian, dan hukum susunan Dao menyatu menjadi satu. Lu Ming melemparkan jari kekacauan bencana dan menunjuk 5 kali berturut-turut. Qiu Yue menyerang pria paruh baya ke-6. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya sabre yang mempesona ditujukan pada Lu Ming dan Qiu Yue. Qiu Yue berhasil memblokir salah satunya. Dan EBSP, 5 lampu pedang menghantam jari kesusahan Chaos yang utama. Ledakan. Ledakan. Dengan 5 ledakan berturut-turut, cahaya pedang itu hancur dan kelima pria paruh baya itu terpaksa mundur. Bang! Lu Ming melangkah maju dan melepaskan kekuatan tempur penuhnya, melancarkan badai serangan kelima pria paruh baya. Terobosan dalam hukum Arai Dao telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming dengan selisih yang besar. Dia benar-benar menekan 5 pria paruh baya. Setelah selusin gerakan, kekuatan jari menembus bagian tengah alis pria paruh baya, membunuhnya dan mengubahnya menjadi energi. Setelah membunuh salah satu dari mereka, 4 sisanya bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming membunuh 1 gerakan lagi. Bang! Bang! Setelah itu, pria parubaya yang tersisa semuanya dibunuh oleh Lu Ming, termasuk pria parubaya yang bertarung dengan Qiu Yue. Hanya terus maju dan melewati area ini. Tidak ada apapun di depannya, tidak ada siapapun. Lu Ming menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa Xian Yanxing mungkin telah melewati pos pemeriksaan dan meninggalkan tempat ini. Qiu Yue, tunggu di sini. Saya akan naik dan menguji airnya. Kata Lu Ming. Baiklah. Hati-hati, Tuan Muda. Kata Qiu Yue. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat, sosok lain muncul. Kali ini, hanya satu sosok yang muncul. Itu bukanlah seorang pria parubaya, tapi seorang pria muda. Orang ini tampaknya berusia 20-an. Tubuhnya lurus seperti tombak dan dia memiliki pedang iblis hitam di punggungnya. Hanya yang terkuat yang bisa melewatinya. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Pemuda itu berkata dengan dingin sambil menghunus pedangnya. Lu Ming juga melangkah maju dan menggunakan jari kesengsaraan yang kacau untuk bertarung melawan lawannya. Kekuatan tempur pemuda ini sangat mengejutkan. Dia seharusnya berada di alam calon kaisar, tapi dia mungkin bahkan lebih kuat dari putra dewa. Namun, mereka masih belum sekuat 5 pria parubaya sebelumnya. Antara 3 pria parubaya dan 5 pria parubaya, mereka masih bukan tandingan Lu Ming. Setelah lebih dari 20 gerakan, pemuda itu dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming dan Qiu Yue bergerak maju dan melewati area tersebut. Namun, ngarai tersebut tampaknya sangat panjang. Melihat ke depan, itu sangat dalam. Setelah melewati area ini, Lu Ming terus bergerak maju sendirian. Kali ini, 2 pemuda muncul sekaligus. Kekuatan tempur kedua pemuda itu meningkat secara eksponensial ketika mereka bergabung. Meskipun Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka berakhir seri dan dia tidak berhasil menyelesaikan persidangan. Sepertinya sangat sulit untuk keluar. Lu Ming sedikit terdiam. Di saat yang sama, dia juga terkejut. Kesulitan kekuatan iblis dalam ujian alam surga terhadap murid-muridnya sungguh tidak normal. Bahkan anak dewa pun tidak akan mampu melewati tingkat kesulitan ini. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini pasti telah melampaui putra dewa yang berada di alam calon kaisar. Namun, dia tetap tidak bisa hadir. Seranganku masih terbatas. Serangan terkuatku adalah Chaos Finger, tapi lebih cocok untuk serangan jarak jauh. Ini tidak bagus untuk pertarungan jarak dekat. Saya perlu mempelajari 1 atau 2 kemampuan surgawi lagi. Lu Ming merenung. Kitab suci yang kacau berisi banyak teknik mengenai hukum yang kacau. Tentu saja, jari kesusahan yang kacau bukanlah satu-satunya teknik. Dan EBSP, tapi di masa lalu, mengolah jari kesengsaraan Chaos yang utama sudah cukup. Teknik kekuatan surgawi dan hukum nomologis saling melengkapi.
Memahami teknik kekuatan surgawi dan terus mengembangkannya dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hukum nomologis dan meningkatkan penguasaannya. Kurung siku tutup. Oleh karena itu, mungkin tidak ada gunanya memahami beberapa kekuatan magis lagi. Sebaliknya, hal itu mungkin mengalihkan perhatiannya. Namun, sekarang berbeda. Lu Ming hampir memahami hukum kekacauan sampai batasnya. Tidak akan ada kendala dalam mengembangkan kekuatan magis lainnya. Dia akan mampu berkultivasi hingga puncaknya dalam waktu singkat. Dalam kitab suci kekacauan, Lu Ming memilih untuk mengembangkan teknik kekuatan luar biasa yang disebut telapak tangan dewa kekacauan. Setelah berhasil mengolah telapak tangan dewa kekacauan, telapak tangan seseorang akan menjadi seperti kekacauan. Setiap serangan telapak tangan seperti gunung Chaos Divine yang menekan. Kekuatannya sangat besar sehingga bisa menembus bumi dan meledakkan gunung. Sekarang, hukum kekacauan Lu Ming hampir mencapai 99%. Kecepatannya mengolah kekacauan telapak tangan dewa bagaikan roket. Hanya dalam beberapa hari, dia telah berkultivasi hingga batasnya. Kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan jari kesengsaraan Chaos, terutama ketika jari itu digabungkan dengan beberapa hukum. Kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Dengan satu metode serangan lagi, Lu Ming mengesampingkan seni kekuatan suci untuk sementara waktu dan fokus pada pemahaman beberapa hukum. Qiu Yue juga berkultivasi dengan keras. Setelah menjadi calon kaisar, seseorang perlu mengumpulkan dan kemudian mengintegrasikan Dharma sepenuhnya ke dalam hati orang suci. Dengan Dharma sebagai landasan dan hati suci sebagai materialnya, dunia akan berkembang. Langkah ini sangat sulit. Banyak orang terjebak di alam calon kaisar sepanjang hidup mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Waktu berlalu dengan cepat. Selain berkultivasi, Lu Ming akan menantang levelnya. Keduanya mendapat banyak keuntungan. Lu Ming telah berada di ngarai selama lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2,5 tahun sejak Lu Ming datang ke negeri iblis yang tak terbatas. Kurang dari setengah tahun sebelum pertempuran 10 daratan. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya sampai di tahap terakhir ngarai. Pintu keluar ngarai terlihat di depan. Cahaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2074 Bahasa Indonesia. Bab 2074, Bab 2074 Melarikan Diri. Hanya ada satu sosok yang menjaga jalur terakhir ngarai. Dia juga seorang pemuda, tapi kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Ledakan, ledakan. Di ngarai, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit, terus-menerus saling membombardir. Seluruh tubuh Lu Ming diselimuti cahaya kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu seolah-olah terbuat dari batu kekacauan dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah telapak tangan Chaos Divine, dan setiap serangan telapak tangan menghancurkan bumi. Selain itu, telapak tangan digabungkan dengan hukum nomologis lainnya, menjadikannya sangat kuat. Namun, pemuda itu mampu melawan Lu Ming. Dia juga melakukan teknik telapak tangan menakutkan yang terus berbenturan dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Angin dari pohon palem mengikis lapisan bebatuan di tanah. Kita harus tahu bahwa bebatuan di sini sangat keras. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Apakah ini tempat di mana kekuatan besar alam surga menguji murid-murid mereka di zaman kuno? Kesulitan ini terlalu besar. Lu Ming juga sangat terkejut. Setelah lebih dari 2 tahun berkultivasi, hukum kekacauan Lu Ming telah mencapai 99%. Namun, sangat sulit untuk melewati langkah ini, mengolahnya dengan sempurna, dan membentuk sungai hukum. Dia perlu mengumpulkan. Meskipun hukum kekacauan belum sempurna, Lu Ming merasa itu akan segera terjadi. Selain itu, hukum kematian sudah 80% selesai, sedangkan hukum melahap sudah menyusul dan mencapai 90%. Lu Ming tidak memiliki kemampuan surgawi yang sesuai untuk aturan kematian dan aturan melahap. Mereka tidak dapat saling melengkapi dan kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih lambat. Namun, karena alam Lu Ming saat ini sangat dalam dan dia terus-menerus bertempur. Setelah pertempuran, dia juga memahami di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kecepatan peningkatannya sangat cepat. Hukum kekacauan 99%, hukum Dao susunan sempurna, hukum kematian 80%, dan hukum melahap 90%. Kombinasi dari dua prinsip pamungkas dan dua prinsip jalur raja,
Selain tubuh roh Lu Ming yang kuat dan energi suci yang kental, begitu kuat sehingga Lu Ming merasa sulit untuk mengukur kekuatan tempurnya saat ini. Namun, dengan kekuatan tempur sebesar itu, masih tidak mudah untuk melewati tahap ini. Dapat dilihat bahwa kesulitan uji coba ngarai ini sungguh mencengangkan. Mungkinkah ada begitu banyak favorit surga yang menakutkan di zaman kuno? Lalu, Lu Ming memikirkan Xian Yanxing. Tidak ada jejak Xian Yanxing. Jelas sekali, Xian Yanxing telah lulus ujian. Kekuatan tempur Xian Yanxing sangat mengejutkan. Bagaimana dia tiba-tiba memiliki kekuatan tempur seperti itu? Lu Ming memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Bang! Bang! Dalam sekejap mata, beberapa lusin gerakan telah berlalu. Lu Ming akhirnya menang dan mulai menekan lawannya. Dengan menyatunya 4 hukum, telapak tangan biasa bisa menembus kehampaan dan merobek ruang. Kaca! Telapak tangan pihak lain mengeluarkan suara retak dan dipatahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Melahap, menyegel, mati. Dalam sekejap, Lu Ming mengedarkan 4 jenis hukum dan rune yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti lawannya dalam upaya untuk menyegelnya. Di saat yang sama, dia membombardir lawannya dengan Power of Destruction. Lalu, ada hukum melahap, yang ingin melahap segala sesuatu tentang pihak lain. Di saat yang sama, hukum kematian menyelimuti pihak lain, membentuk sangkar kematian yang ingin menarik pihak lain ke dalam jurang kematian. Terakhir, dia menggunakan Laws of Chaos sebagai serangan utamanya. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain ditembus oleh kekuatan yang menakutkan dan akhirnya hancur berkeping-keping. Itu sukses. Lu Ming akhirnya mencapai akhir dan menyelesaikan level terakhir. Menurut Xian Yanxing, hanya yang terkuat di bawah alam bela diri tertinggi yang bisa melewatinya. Namun, bagi Lu Ming, dia masih jauh dari puncak. Hukum nomologis lainnya belum membentuk sungai. Tuan muda, kamu luar biasa. Qiu Yue berjalan mendekat, matanya bersinar. Qiu Yue sendiri telah lama berkultivasi hingga mencapai alam calon kaisar dan juga telah mengembangkan cahaya hukum. Namun, dia merasa kekuatan tempurnya jauh dari kekuatan Lu Ming. Ayo keluar, Lu Ming tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Qiu Yue saat mereka melangkah ke pintu cahaya. Saat berikutnya, mereka muncul di puncak gunung. Tempat ini sepertinya sudah meninggalkan lautan iblis. Lu Ming melihat ke kejauhan. Pegunungan di sekelilingnya terus-menerus dan penuh vitalitas, tidak seperti keheningan di lautan iblis. Aku bertanya-tanya di manakah tempat ini di negeri. Pergi dan mencari tahu, kata Lu Ming. Kemudian, dia dan Qiu Yue berubah menjadi 2 garis cahaya pelangi dan meninggalkan tempat itu. Setelah terbang agak jauh, mereka melihat sebuah kota. Mereka berdua masuk dan bertanya-tanya. Jadi tempat ini berada di negara iblis abadi. Dan itu tidak jauh dari ibu kota negara iblis abadi. Lu Ming bergumam. Dia berencana pergi ke ibu kota negara iblis kuno untuk mengembalikan peti mati iblis kuno kepada kaisar kuno. Meskipun peti mati iblis kuno sangat berharga, itu tetap merupakan harta karun negara iblis kuno. Kaisar kuno sangat menghargainya. Jika dia tidak mengembalikannya, itu sama saja dengan menyinggung kaisar kuno dan ahli negara iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jelas bukan langkah bijak untuk menyinggung negara iblis abadi hanya dengan 1 peti mati iblis kuno. Karena Qiu Yue sudah bangun, dia tidak menggunakan peti mati iblis abadi untuk saat ini. Juga, dia baru saja akan membawa formasi teleportasi kembali ke pegunungan Yuan. Setelah terbang seharian penuh, mereka akhirnya sampai di ibu kota negara iblis abadi. Saat itu, Lu Ming telah mengalahkan iblis kuno dan sangat terkenal. Ketika dia datang untuk memberi penghormatan kepada kaisar kuno, seseorang secara alami masuk untuk melapor. Segera, Lu Ming melihat kaisar kuno. Lu Ming, kamu sebenarnya baik-baik saja. Kaisar kuno terkejut melihat Lu Ming. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengirim sejumlah besar ahli dan kaisar besar lainnya ke Laut Iblis untuk menyerang orang-orang berjubah hitam. Dia bahkan mengirim calon kaisar ke ngarai. Namun, calon kaisar itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka tidak pernah keluar setelah masuk. Itu normal. Calon kaisar biasa akan dibunuh oleh para penjaga di tingkat pertama. Saat itu, Lu Ming sudah melewati beberapa level dan tidak ada yang akan melihatnya. Oleh karena itu,
Kaisar kuno tentu saja sangat terkejut melihat Lu Ming. Dia dulu berpikir bahwa Lu Ming kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Saya beruntung bisa melarikan diri. Kaisar yang agung, saya di sini untuk mengembalikan peti mati iblis kuno kepada Anda. Kata Lu Ming. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan peti mati iblis kuno muncul di aula. Haha, itu benar-benar peti mati iblis kuno. Kaisar kuno sangat gembira. Dia telah mengerahkan begitu banyak upaya dan membayar harga yang mahal, namun dia tetap tidak bisa mendapatkan peti mati iblis abadi itu kembali. Sekarang setelah Lu Ming mendapatkannya kembali, dia secara alami bahagia. Kaisar kuno menyimpan peti mati iblis kuno dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian melihat ke arah Qiu Yue dan berkata, Lu Ming, gadis kecil inilah yang ingin kamu selamatkan, kan? Dia, kata Lu Ming. Lumayan, kamu setia dan penyayang. Lu Ming, aku tidak akan melupakan fakta bahwa kamu telah membantuku mengambil peti mati iblis abadi. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kaisar kuno tertawa. Terima kasih, Yang Mulia. Lu Ming sangat gembira. Mengembalikan peti mati iblis kuno kepada Kaisar kuno memang merupakan pilihan bijak. Kaisar kuno adalah seorang kaisar agung dan penguasa negara iblis kuno. Dia terlalu kuat. Nilai dari dia membantu Lu Ming dulunya tidak dapat diukur. Kaisar Naga Abadi Chapter 2075 Bahasa Indonesia. Bab 2075, Bab 2075 menuju ke Tanah Suci. Setelah mengembalikan peti mati iblis abadi kepada Kaisar Abadi, Lu Ming dan Ming Yu mengambil formasi teleportasi dan kembali ke Gunung Yuan. Tentu saja, tidak mungkin untuk berteleportasi langsung ke Gunung Yuan. Sebaliknya, mereka diteleportasi ke tempat dekat Gunung Yuan. Lu Ming dan Qiu Yue terbang ke Gunung Yuan. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno. Aula Yan Eliksir yang agung benar-benar kosong. Paman Kong tidak hadir. Lu Ming pergi ke Istana Phoenix untuk meminta informasi. Dia mengetahui bahwa Tuan Istana Phoenix telah membawa beberapa orang ke Tanah Suci. Dia juga mengetahui bahwa Huang Ling, Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya semuanya telah mengakhiri pengasingan mereka dan menuju ke Tanah Takdir Dewa. Namun, pihak lain mengatakan kepadanya bahwa anak-anak dewa harus tetap mengasingkan diri, tetapi Kaisar Agung akan mengirim mereka ke Tanah Suci. Lu Ming berspekulasi bahwa beberapa putra dewa adalah Gelembung, Ouyang Moli, dan Siang-Siang. Sepertinya aku harus pergi ke Tanah Takdir Dewa juga. Lu Ming merenung. Beberapa dari mereka telah pergi ke Tanah Suci, dan Kaisar Agung akan mengirim beberapa dari mereka ke sana, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah beristirahat selama 2 hari di Suaka Gu Yue, Lu Ming dan Qiu Yue berangkat ke Tanah Takdir Dewa. Tidak mungkin untuk pergi ke Tanah Suci secara langsung dengan formasi teleportasi, karena jaraknya terlalu jauh dan ada alasan khusus. Keduanya melewati beberapa teleportasi dan tiba di letak di tengah-tengah benua Yuan dan sangat istimewa. Karena dia dikelilingi oleh lautan cincin. Seolah-olah sebidang tanah telah dihancurkan oleh sebuah cincin yang sangat besar, menembus bumi. Cincin itu telah menjadi lautan cincin, dan bagian di dalam cincin itu adalah tanah dewa. Selain daratan tandus di pulau tak berujung, 8 daratan lainnya semuanya berada di pinggiran laut lingkar. Mereka mengepung Tanah Suci. Tanah Suci tidak diragukan lagi adalah wilayah terbesar, terluas, dan terkuat di antara 10 negeri di alam primordial. Dikatakan bahwa Tanah Suci adalah total luas dari 8 tanah lainnya, tidak termasuk tanah yang ditinggalkan. Bisa dibayangkan betapa luasnya Tanah Suci itu. Tanah Suci dipenuhi oleh orang-orang luar biasa dan segala jenis ras. Ada banyak sekte dan klan kuno, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ras terpencil, di masa lalu, juga merupakan ras kuno yang kuat di Tanah Takdir Dewa. Dengan kemakmuran seperti itu, secara alami ada banyak orang jenius. Apalagi sekarang adalah masa keemasan, tidak ada yang tahu berapa banyak orang jenius yang lahir di Tanah Suci. Mungkin ada banyak putra surga yang terkemuka. Kali ini, pertempuran 10 negeri akan diadakan di kota takdir di Tanah Takdir Surgawi. Di tempat lain, jika ingin pergi ke Tanah Suci, mereka harus melewati lautan cincin. Namun, lingkar lautnya terlalu luas dan lingkungannya sangat keras. Di lautan cincin,
Angin kencang, tetesan air hujan, dan kilat yang mengerikan adalah hal biasa. Bahkan ada beberapa wilayah di mana ruang angkasa sangat tidak stabil, dengan munculnya keretakan spasial yang mengerikan dan badai kehampaan. Terlalu sulit dan berbahaya untuk terbang melintasi lautan cincin. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar di Tanah Suci mengembangkan semacam kapal perang yang dapat melakukan perjalanan melintasi lautan. Kapal perang ini mengetahui beberapa rute khusus untuk menghindari bahaya. Orang biasa yang ingin menyeberangi lautan cincin dan menuju ke Tanah Suci harus menggunakan kapal perang semacam ini, jadi tentu saja mereka harus membayar batu permata mentah dalam jumlah besar. Ini juga merupakan cara kekuatan di Tanah Suci menghasilkan batu permata mentah. Terutama selama periode ini, banyak orang dari daerah lain berkumpul di sekitar Laut Cincin untuk menuju ke Tanah Takdir Dewa. Setiap kapal perang lintas laut tiba, pasti penuh. Lu Ming dan Qiu Yue tiba di kota besar dekat laut. Setelah bertanya-tanya, mereka pergi ke laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Ombak besar melonjak ke langit, memekakkan telinga. Dari kejauhan, ombak setinggi ratusan meter itu silih berganti menghantam garis pantai. Di tengah laut, ada beberapa kapal berukuran besar. Ada beberapa kapal perang lintas laut, yang masing-masing memiliki panjang puluhan ribu meter dan tinggi ribuan meter. Massa yang padat menaiki kapal perang lintas laut. Pertempuran 10 negeri belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya. Terlebih lagi, sekarang adalah masa keemasan, dan keajaiban luar biasa sering muncul. Konfrontasi puncak akan terjadi di Tanah Takdir Dewa, yang menarik terlalu banyak orang. Hanya Gunung Yuan saja yang sudah mengirim banyak orang ke Tanah Takdir Surgawi. Setiap hari, sejumlah besar orang akan menaiki kapal perang lintas laut dan menuju ke Tanah Suci. Lu Ming dan Qiu Yue memilih satu secara acak. Mereka membayar sejumlah besar batu mentah dan menaiki kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut itu sangat besar. Itu memiliki banyak lantai dan banyak ruangan. Setiap orang yang menaiki kapal perang akan diberi sebuah ruangan. Keduanya memasuki ruangan untuk berkultivasi dan menunggu. Beberapa hari kemudian, kapal perang mulai bergerak dan berangkat menuju Tanah Suci. Setelah kapal perang diaktifkan, banyak orang bergegas keluar ruangan dan menuju ke geladak. Pemandangan di sekitar lautan sangat indah dan penuh dengan pemandangan yang menakjubkan. Banyak orang yang baru pertama kali ke sini tentu tidak mau ketinggalan. Lu Ming dan Qiu Yue juga datang ke geladak dan melihat sekeliling. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang besar itu menantang angin dan ombak, menuju ke arah Tanah Suci dengan kecepatan luar biasa. Segera, ia meninggalkan Gunung Yuan dan memasuki lautan cincin yang luas. Di kejauhan, terjadi badai dahsyat dan kilat yang membelah kehampaan seolah ingin membelah langit. Namun, perisai cahaya muncul di kapal, menghalangi hujan dan angin. Hualala, tak lama kemudian, mereka melihat sesosok makhluk berukuran besar muncul di permukaan laut. Itu adalah binatang laut, dan ukurannya sangat besar. Meskipun lingkungan di sekitar Laut Cincin sangat keras, masih ada beberapa hewan laut yang hidup di sana, dan kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Qiu Yue sangat penasaran. Dia menarik Lu Ming dan melihat sekeliling, mengobrol tanpa henti. Perjalanan menuju Tanah Takdir Dewa akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Lu Ming motivasi. Ini saat yang tepat untuk bersantai. Di Lautan Iblis, untuk menyeberangi ngarai, Lu Ming telah berkultivasi setiap hari. Dia telah melompat dengan sangat kencang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk bersantai. Dia berdiri di geladak dan memandangi laut yang tak berujung, merasa berpikiran luas. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lebih banyak binatang laut yang muncul, dan jumlahnya cukup banyak. Aneh, akhir-akhir ini aku sering bertemu dengan binatang laut. Saya pernah mendengar dari orang berpengalaman lainnya bahwa meskipun ada binatang laut di sekitar lautan, karena lingkungan yang keras, jumlahnya tidak banyak. Biasanya, kami hanya bertemu mereka secara kebetulan. Namun, kami telah menjumpai banyak dari mereka akhir-akhir ini, banyak di antaranya berkelompok. Sungguh aneh. Beberapa orang sedang berdiskusi dan merasa itu agak aneh, namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lihat, apa itu? Tidak baik.
Itu adalah binatang laut. Ada begitu banyak binatang laut. Apa? Seseorang berteriak ketakutan. Sekelompok binatang laut yang padat telah muncul di depan kapal perang lintas laut, menghalangi jalannya. Hal ini memaksa kapal perang lintas laut tersebut berhenti. Kemudian, lebih banyak binatang laut muncul dari laut di sekitar kapal perang lintas laut. Kapal perang penyeberangan laut itu dikelilingi oleh sejumlah besar binatang laut. Berdebar, ledakan. Di kapal perang, suara genderang terdengar. Ini adalah alarm, yang menandakan bahwa mereka menghadapi bahaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2076 Bahasa Indonesia. Bab 2076, Bab 2076 dikepung oleh binatang laut. Suara genderangnya memekakkan telinga. Banyak orang bergegas keluar dari ruangan di kapal perang dan bergegas ke geladak. Ketika mereka melihat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, wajah mereka menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Tidak banyak binatang laut di Laut Cincin, dan mereka jarang berkumpul untuk menyerang kapal perang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak binatang laut yang berkumpul? Beberapa orang yang lebih berpengalaman berteriak ketakutan, ekspresi mereka sangat muram. Beberapa orang dari kamar dagang sering melakukan perjalanan antara kedua tempat tersebut dan belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Semuanya, situasinya buruk. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Kata seorang pria parubaya dengan aura kekerasan dan budidaya alam kaisar sejati. Pria ini adalah kapten kapal perang lintas laut, seorang ahli dari kekuatan besar di Tanah Suci. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pilar raksasa terbentang dari laut. Panjangnya ratusan ribu kaki dan seperti tongkat raksasa, ia menghantam kapal perang lintas laut. Ledakan. Tongkat raksasa, itu menghantam perisai cahaya kapal perang lintas laut, menyebabkannya bergetar hebat. Saat ini, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah tongkat raksasa sama sekali, melainkan tentakel gurita. Suara mendesing. Benar saja, pada saat berikutnya, laut bergolak, dan monster besar muncul dari laut. Adalah seekor gurita yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gunung dan kapal perang lintas laut. Ledakan, ledakan. 8 tentakel gurita melambai seperti 8 cambuk raksasa dan melesat ke arah kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut itu bergetar hebat seolah-olah akan terbalik kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah banyak orang menjadi pucat. Gurita ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Itu harusnya benar. Makhluk setingkat kaisar, dan auranya terlalu kuat. Selain itu, ada banyak keberadaan kuat di antara binatang laut di segala penjuru. Jika kapal perang lintas laut tersebut hancur, mereka akan berada dalam bahaya menghadapi banyaknya hewan laut dan lingkungan yang keras di sekitar laut. Wajah banyak orang menjadi pucat. Di masa lalu, dia pernah mendengar bahwa sangat aman untuk menaiki kapal perang lintas laut. Sangat sedikit kecelakaan yang terjadi. Mengapa terjadi sesuatu saat mereka mengambil kapal perang? Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Kapten kapal perang lintas laut, pria parubaya, berteriak dan bergegas keluar dari perisai cahaya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas. Sebuah cahaya pedang, panjangnya puluhan ribu kaki, menembus kehampaan dan menebas gurita itu. Tentakel gurita terpotong oleh cahaya pedang, dan darahnya mewarnai laut menjadi merah. Gali, gurita itu mengeluarkan raungan aneh, seolah sedang marah. Tentakel yang tersisa menyerang pria kekar itu. Pria kekar itu terus mematikan lampu pedang, bertarung melawan gurita. Keduanya adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan yang mengerikan. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Mengaum. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan datang dari laut. Airnya bergejolak dan makhluk besar lainnya muncul. Menyipit. Makhluk besar muncul di laut. Itu sebenarnya adalah naga sejati. Itu adalah naga biru. Seluruh tubuhnya berwarna biru, berkilau dan cemerlang. Panjang tubuhnya lebih dari 30.000 meter. Kedua matanya yang besar dengan dingin menatap kapal perang lintas laut, dan aura menakutkannya membuat orang gemetar. Dia juga seorang kaisar sejati yang kuat. Senior, mengapa kamu menyerang kami? Bisakah kamu melepaskan kami? Seorang pemuda melangkah maju dan berbicara kepada naga sejati. Kemudian, tubuh pemuda itu mulai berubah.
Dia juga seorang naga sejati. Di tanah Gunung Yuan, ada banyak puncak gunung spiritual yang anggun, dan tentu saja, ada beberapa naga sejati yang tinggal di sana. Mengaum. Namun, naga sejati yang sangat besar di laut tidak menyerah. Ia meraung dan menyerang kapal perang lintas laut. Ledakan. Saat naga biru sejati melangkah maju, air laut menderu dan berubah menjadi pilar air, meledak menuju kapal perang penyeberangan laut. Kapal perang lintas laut berguncang, dan perisai cahayanya terus bergetar. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan bisa bertahan lama. Namun, yang membuat mereka putus asa adalah makhluk raksasa lain muncul di arah lain. Itu adalah hiu, dan ukurannya sangat besar. Ia tidak lebih lemah dari naga asli, dan ia juga menyerang kapal perang translaut. Semuanya, sekarang, ayo kita lari demi hidup kita. Kapal perang lintas laut adalah kekuatan yang sangat kuat di Tanah Suci. Tentu saja, ada banyak orang di kapal perang itu. Pada saat ini, seorang tetua, yang juga merupakan eksistensi yang kuat, berbicara. Ledakan, ledakan, kapal perang lintas laut terus berguncang, dan akhirnya, dengan keras, perisai pertahanannya hancur. Naga sejati mengeluarkan raungan panjang dan menginjak laut. Cakar naganya yang seperti gunung menyambar kapal perang lintas laut dan merobek sebagian kapal. Membunuh. Orang tua itu menyerang naga yang sebenarnya. Namun, hiu tersebut menabrak kapal perang tersebut, hampir menghancurkannya. Pada saat yang sama, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerang dari segala arah. Berlari, lari. Di kapal perang lintas laut, banyak orang bergegas ke segala arah. Lu Ming dan Qiu Yue juga bergegas turun dari kapal perang penyeberangan laut pada saat pertama dan bergegas menuju kedalaman laut. Mengaum. Gan. Binatang laut mengeluarkan segala macam tangisan aneh. Dia menyadari bahwa yang kuat di antara binatang laut sedang mengincar makhluk di kapal perang sekaligus. Banyak makhluk di atas pangkat tertinggi bela diri yang bertarung satu sama lain. Di sisi lain, binatang laut di bawah alam bela diri tertinggi menyerang manusia atau binatang dewa di bawah alam bela diri tertinggi. Pertempuran kacau terjadi di permukaan laut. Sungguh tragis sekali. Orang-orang terus berteriak dan jatuh ke laut, mati di sini selamanya. Tentu saja, ada juga binatang laut yang dibunuh, dan darah mereka mengotori laut. Qiu Yue, kamu masuk ke diagram gunung dan sungai dulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Qiu Yue mengangguk. Dia tahu bahwa kemampuannya jauh lebih rendah daripada kemampuan Lu Ming. Akan lebih nyaman bagi Lu Ming untuk bergerak sendiri. Setelah menyimpan Qiu Yue ke dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming terbang menuju kedalaman Laut Cincin. Suara mendesing. Seekor ikan todak perak besar, seperti pedang dewa, membuai manusia suci mutlak dan menyerang Lu Ming. Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan membunuh ikan todak itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, lebih banyak binatang laut yang menerkam Lu Ming dari segala arah. Lu Ming melambaikan telapak tangannya terus-menerus, membunuh 7-8 binatang laut. Ada terlalu banyak binatang laut. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit untuk ditembus. Lu Ming mengerutkan kening. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menjadi sasaran kaisar kekosongan yang kuat atau bahkan kaisar sejati. Lagi pula, selama pertempuran di Laut Iblis, Lu Ming telah mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk melawan dua kaisar agung. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuh Tirk Surgawi. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya jika kurang dari 10%. Tanpa tubuh jasmani Kaisar Langit, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos. Ke dalam laut, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia terjun ke laut dan berenang menuju kedalaman laut. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Binatang laut itu berada di permukaan laut atau di udara, mengejar manusia dan binatang dewa. Kekuatan mereka di laut pasti akan jauh lebih lemah. Seperti yang diharapkan, setelah Lu Ming memasuki laut, dia menyadari bahwa jumlah binatang laut lebih sedikit. Mata monster binatang laut ada di permukaan. Lu Ming berenang ke depan dengan cepat. Namun, hanya karena jumlah hewan laut sedikit bukan berarti tidak ada sama sekali. Masih ada binatang laut yang Kaisar Naga Abadi Chapter 2077 Bahasa Indonesia. Bab 2077, Sekte Sensiao.
Lu Ming mengarahkan jarinya beberapa kali berturut-turut, menembakkan kekuatan jarinya dan membunuh beberapa binatang laut. Namun, kekuatan tempur Lu Ming akhirnya menarik perhatian binatang laut yang kuat. Itu adalah segel seukuran gunung, dan menerkam ke arah Lu Ming. Ini setara dengan Kaisar Kekosongan Bintang 2. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya saat dia merasakan aura pihak lain. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia bergegas menuju segel dan menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu dan berkabut, mengandung kekuatan 4 jenis hukum. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di salah satu cakar anjing laut. Tubuh anjing laut itu bergetar dan cakarnya dibelah oleh Lu Ming. Darah mengalir terus-menerus saat tubuh besarnya terpaksa mundur. Segel itu sangat terkejut. Itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 2. Di laut, ia memiliki kekuatan dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, itu bukan pertandingan Lu Ming dan terluka oleh telapak tangan Lu Ming. Aura Lu Ming belum berada di alam Kaisar Bela Diri, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, yang mengejutkannya. Bus! Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berlari ke depan dan berenang ke depan. Anjing laut itu tidak berani mengejarnya. Setelah itu, Lu Ming terus membunuh beberapa binatang laut lagi dan secara bertahap meninggalkan medan perang. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan ada seorang pria muda mengikuti di belakangnya. Suara mendesing. Air laut bergolak ketika beberapa calon binatang laut mengejar pemuda itu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan beberapa sosok muncul di sampingnya. Sebuah boneka. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan menyadari bahwa beberapa sosok di samping pemuda itu adalah boneka. Mereka adalah boneka berbentuk manusia yang terlihat seperti manusia sungguhan, dan mereka semua membawa pedang seperti ini di punggung mereka. Namun, tidak ada kekuatan hidup di tubuhnya. Oleh karena itu, sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa itu adalah boneka. Beberapa boneka bergegas keluar dan bertarung dengan binatang laut. Tubuh boneka itu tidak takut akan kematian dan kesakitan. Kekuatan tempurnya sangat mengagumkan. Itu menekan binatang laut dan membunuh mereka dalam beberapa gerakan. Seni boneka yang menakjubkan. Lu Ming sedikit terkejut. Itu karena boneka-boneka itu benar-benar mengetahui seni kekuatan surgawi dan mampu mengendalikan kekuatan hukum. Sungguh sulit dipercaya. Lu Ming tahu sedikit tentang teknik boneka. Ketika tingkat kultivasinya masih lemah, dia pernah mempelajari wayang di benua hutan belantara dewa. Saat itu, kemampuan pedalangannya tidak rendah. Namun, kepiawaian anak muda ini berkali-kali lebih cemerlang daripada kepiawaiannya. Saya belum pernah mendengar ada kekuatan yang berspesialisasi dalam dalang di Gunung Yuan. Mungkinkah orang ini bukan seseorang dari Gunung Yuan? Lu Ming punya ide di benaknya dan dia terus bergerak maju. Namun, dia menyadari bahwa pemuda itu mengikuti di belakangnya. Lu Ming sedikit mengernyit. Apa yang membuat Lu Ming semakin cemberut adalah tidak lama kemudian, beberapa binatang laut datang mengejarnya. Lebih tepatnya, mereka tidak mengejar Lu Ming melainkan pemuda itu. Pemuda itu mengendalikan boneka itu dan membunuh beberapa binatang laut sebelum mengikuti Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan berhenti. Ketika pemuda itu mendekat, dia berkata dengan dingin, "Saudara ini, mengapa kamu mengikuti saya? Saudaraku, bisakah kamu membantu kami? Kita bisa meninggalkan wilayah laut ini bersama-sama." Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata, pemuda itu mengenakan jubah kuning dan cukup tampan. Dia tidak menunjukkan perasaan sombong dan sangat sopan. "Mengapa aku harus membantumu?" Lu Ming berkata dengan wajah cemberut. Dia tidak mengenal pihak lain, jadi mengapa dia membantunya? "Saudaraku, sejujurnya, saya berada di Tanah Dewa, seorang murid Sekte Boneka Dewa. Nama Sekte Boneka Dewa diambil dari nama boneka. Jika kamu membantuku, aku bisa memberimu boneka terbang langka. Kecepatannya luar biasa, dan bisa mencapai kecepatan 100 kali lipat kecepatan pesawat luar angkasa." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah boneka yang tampak seperti elang muncul. Ini bisa mencapai 100 kali kecepatan pesawat luar angkasa. Mata Lu Ming berbinar. Boneka jenis ini tentunya langka dan sangat berharga. Itu paling cocok untuk transportasi. Sejujurnya, Lu Ming sedikit tergoda. Tanah takdir surgawi, Sekte Sensi. Sejujurnya,
Saya sangat tertarik dengan boneka Anda. Mata Luming menoleh dan dia tersenyum. Ia memang sangat tertarik dengan teknik pedalangan pihak lain. Boneka yang disempurnakannya sebenarnya bisa menampilkan hukum nomologis. Jika dia bisa menguasainya, itu akan sangat membantu di saat-saat kritis. Saudara ini pedalangan. Tentu, selama kita mencapai tanah takdir dewa, Anda dapat mengikuti saya ke Sekte Hering Dewa untuk belajar. Saya juga dapat menyampaikan beberapa teknik boneka rahasia kepada Anda. Kata pemuda itu. Teknik boneka Sekte Sensiao bersedia diajarkan kepada orang luar. Lu Ming curiga. Saudaraku, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Sekte Seng Sui bukanlah sekte dalam pengertian tradisional. Sekte Seng Sui dibentuk oleh banyak pembangkit tenaga listrik yang mahir dalam bidang boneka. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang yang mahir dalam bidang pedalangan untuk bergabung. Oleh karena itu, di Sekte Sensiao, setiap orang didorong untuk bertukar dao boneka dan berbagai teknik rahasia satu sama lain. Tidak dilarang untuk menyebarkannya. Pemuda berjubah kuning itu menjelaskan. Pemuda berjubah kuning itu melemparkan jimat giok ke Luming. Luming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa memang banyak keterampilan rahasia yang berhubungan dengan boneka. Kenapa kamu tidak menemukan orang lain? Kenapa kamu harus menemukanku? Luming bertanya dengan santai. Itu karena kekuatan tempurmu kuat. Kamu bahkan bukan ahli bela diri tertinggi, tapi kamu telah melukai segel Dewa Ilusi Bintang 2 dengan satu gerakan. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka akan ada favorit surga seperti Anda di Gunung Yuan. Mata pemuda berjubah kuning itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika dia melihat kekuatan tempur Luming, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Kalau begitu aku akan mengambil boneka ini juga. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka gosok itu. Pemuda berjubah kuning itu sangat gembira. Luming telah menerima boneka itu, yang berarti dia setuju untuk membantunya. Lalu, keduanya berjalan ke depan. Luming mengetahui bahwa pemuda berjubah kuning itu bernama Dikai. Jelas sekali bahwa dia juga favorit surga. Dia memiliki tubuh raja dan hukum yang dia kendalikan adalah hukum keahlian. Hukum artefak Dao juga merupakan jenis hukum Raja Dao, dan setara dengan hukum Arai Dao. Hukum keahlian dapat mengendalikan semua senjata di dunia dan jauh lebih unggul dibandingkan hukum senjata keluargawan. Hukum senjata hanya bisa mengendalikan senjata logam, tapi hukum keahlian bisa mengendalikan senjata apapun. Namun, tidak lama setelah mereka berdua maju, beberapa binatang laut lagi mengejar mereka, dan mereka dengan mudah ditangani oleh mereka berdua. Namun, setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka kembali bertemu dengan binatang laut. Hal ini membuat Luming mengerutkan kening. Mereka sudah meninggalkan medan perang. Secara logika, seharusnya tidak banyak binatang laut yang mengejar mereka. Namun, faktanya adalah ada binatang laut yang terus-menerus mengejar mereka, seolah-olah mereka telah mengunci mereka. Mengaum. Seekor singa laut berukuran besar mengaum dan menerobos air dengan aura yang mengejutkan. Binatang laut ilusi tingkat Kaisar Bintang 1. Wajah Cikai sedikit pucat. Luming bergegas maju dan bertarung dengan singa laut. Hanya dalam beberapa gerakan, singa laut Kaisar Ilusi Bintang 1 terbelah oleh telapak tangan Luming dan mati secara tidak wajar. Kekuatan tempur saudara Lu benar-benar mengejutkan. Melihat Luming membunuh singa laut Kaisar Ilusi Bintang 1 hanya dengan beberapa gerakan dengan matanya sendiri, hati Dikai bergejolak, dan dia tidak bisa tenang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2078 Bahasa Indonesia. Bab 2078, Bab 2078 tiba di Tanah Suci. Bukannya dia belum pernah melihat anak dewa yang lahir di Tanah Dewa. Kekuatan pertempuran Putra Surga memang luar biasa. Putra Surga yang telah mencapai calon kaisar memang bisa bertarung dengan Kaisar Kosong Bintang 1 dan bahkan menekannya. Putra Surga yang lebih kuat, setelah mencapai level calon kaisar, bahkan bisa mengalahkan Kaisar Kosong Bintang 1, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Dia belum pernah mendengar seseorang seperti Luming, yang bisa membunuh calon Kaisar Bintang 1 dalam beberapa gerakan. Pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan sangat intens. Aku ingin tahu orang aneh macam apa yang akan muncul. Cuai Kai tidak bisa tidak berpikir. Saudaraku,
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mata Lu Ming berbinar saat dia melihat pria itu. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Binatang laut itu sepertinya telah mengunci mereka dan mengejar mereka. Saudara Lu, mengapa kamu mengatakan itu? Ekspresi Nikai sedikit berubah. Binatang laut ini jelas mendatangi kita. Saya tidak punya apa-apa. Anda satu-satunya yang mereka kejar. Lagi pula, aku sangat penasaran. Anda adalah favorit surga dari tanah takdir surgawi. Mengapa kamu datang ke Gunung Yuan? Sekarang, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul menuju tanah suci. Kata Lu Ming. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, saudara Lu. Sejujurnya, beberapa bulan takdir surgawi dan memasuki lautan cincin. Saya mencuri harta karun dari laut cincin. Harta karun ini sangat berguna untuk memurnikan boneka. Namun, saat itu, saya dikejar oleh binatang laut dan semua orang yang mengikuti saya mati. Saya beruntung dan melarikan diri ke Gunung Yuan. Kali ini, saya bersiap untuk kembali, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi sasaran binatang laut. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah, sepertinya binatang laut menyerang kapal kali ini karena kamu. Dia berkata. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti kenapa ada begitu banyak binatang laut yang menyerang kapal tanpa alasan. Ini semua karena dia telah mencuri harta karun yang tiada taranya dari laut. Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saya sudah memasang lapisan segel pada harta karun itu, dan saya pikir binatang laut tidak akan bisa merasakannya. Sekarang, sepertinya binatang laut itu masih memiliki jejaknya, kalau tidak mereka tidak akan menyerang kapal itu. Dan tidak akan ada binatang laut yang terus-menerus mengejarku. Cao Kai tersenyum pahit. Sepertinya binatang laut hanya merasakannya sedikit. Kalau tidak, yang mengejarmu bukanlah sekelompok prajurit udang, melainkan kaisar sejati. Kata Lu Ming. Saudara Lu, apakah kamu punya solusinya? Kata Richard. Ya, kamu bisa menyerahkan harta itu kepadaku untuk diamankan. Aku benar-benar dapat mengisolasi aura harta karun itu. Lu Ming tersenyum sedikit dan melihat perpecahan itu. Baiklah. Yang mengejutkan Lu Ming, Nikai mengangguk dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Harus diketahui bahwa itu jelas merupakan harta karun yang tiada taranya karena dapat menarik begitu banyak binatang laut yang kuat. Lu Ming tidak menyangka itu akan dibelah dan diserahkan kepadanya. Saudara Lu, harta karun itu ada di dalam ring penyimpanan. Saya telah menumpuk beberapa cincin penyimpanan dan menempatkannya di harta Eden saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih tidak dapat mengisolasinya sepenuhnya. Gao Kai menghela nafas. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak kekurangan harta karun gua surga. Saudaraku, jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya padamu. Lu Ming melambaikan tangannya dan membiarkan cincin penyimpanan yang telah dia belah menjadi dua menjadi diagram gunung dan sungai. Secara alami, Lu Ming tidak mengandalkan diagram gunung dan sungai untuk mengisolasi aura harta karun itu. Bahkan jika dia menggunakan harta Eden untuk membukanya, itu tidak akan bisa mengisolasinya. Tentu saja, diagram gunung dan sungai juga tidak berguna. Lu Ming mengandalkan teknik nafas surgawi. Diagram gunung dan sungai berada di lautan kesadaran Lu Ming. Lu Ming menggunakan teknik nafas surgawi untuk sepenuhnya menyembunyikan aura di tubuhnya dan mengisolasinya. Secara alami, pada saat yang sama, ia juga mengisolasi aura yang dipancarkan oleh lautan kesadaran. Setelah itu, keduanya terus bergerak maju. Benar saja, mereka tidak menarik perhatian binatang laut lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan, dan setelah sehari, keduanya terbang keluar dari laut. Saudara Lu, kita tidak akan bisa mencapai tanah suci jika kita pergi seperti ini. Lautan terus berubah dan mudah tersesat. Ada juga banyak tempat berbahaya. Kita perlu menghentikan kapal perang lintas laut untuk mencapai tanah suci. Kata Richard. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dikai adalah putra surga yang bangga di tanah takdir surgawi. Dia tahu lebih banyak tentang lautan cincin. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah boneka dan menggantungkannya di udara. Keduanya duduk di atas boneka itu dan menunggu dengan tenang. Kini, mereka hanya bisa mencoba peruntungan dan melihat apakah ada kapal perang lintas laut yang lewat. Untungnya, selama kurun waktu tersebut, banyak kapal perang lintas laut yang datang dan pergi,
sehingga mereka mungkin bisa bertemu dengan mereka. Adapun Luming, dia duduk di atas boneka itu dan mempelajari teknik boneka tersebut. Teknik boneka yang terekam dalam jimat giok yang diberikan oleh Chikai sangatlah mendalam. Namun, Luming sudah memiliki dasar seni pedalangan. Yang paling penting, dia telah menguasai hukum Arai Dao. Meskipun hukum susunan Dao tidak sesuai dengan teknik boneka seperti hukum pengerjaan, prasasti dan rune juga diperlukan untuk menyempurnakan boneka. Oleh karena itu, dengan mengendalikan hukum Arai Dao dan memahami teknik boneka, dia bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu saja, mereka menunggu di sini selama setengah bulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, sebuah benda besar sedang melayang. Itu adalah kapal perang penyeberangan laut, dan sedang menuju dari Gunung Yuan ke Tanah Suci. Keduanya mengeluarkan auranya dan membuat keributan, menarik perhatian orang-orang di kapal perang lintas laut. Saat kapal perang lintas laut mendekat, salah satu pembangkit tenaga listrik menatap mereka dan berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa itu muncul di Laut Cincin?" "Tuhanku, kapal perang lintas laut kami bulan yang lalu dan diledakkan. Kami melarikan diri," jawab Chikai. "Jadi, kalianlah yang selamat dari kapal perang lintas laut itu. Ayo." Ekspresi ahli itu berubah, lalu dia membiarkan mereka berdua naik ke kapal. Terakhir kali kapal perang lintas laut diserang oleh binatang laut, banyak orang yang selamat. Berita ini telah menyebar, dan kapal perang lintas laut yang lewat tentu saja telah mendengarnya. Karena mereka telah bertemu dengan orang-orang yang selamat, tentu saja mereka tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Tentu saja batu permata mentah harus dibayar. Keduanya menaiki kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut dimulai kembali dan mereka menuju ke Tanah Suci. Kali ini, tidak ada bahaya lagi. Setelah 7 hari, mereka akhirnya menyeberangi Lautan Cincin dan tiba di Tanah Takdir Dewa. Betapa kayanya asal-usul Ki. Ki asal di Tanah Suci bahkan lebih kaya daripada di Gunung Yuan. Setelah turun dari kapal perang lintas laut dan tiba di pantai, Luming menarik napas dalam-dalam. "Saudara Lu, Sekte Sensiao adalah kekuatan di dekat laut. Anda dapat pergi ke sana dari susunan teleportasi terdekat," kata Richard. "Baiklah." Lu Ming mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Tanah Suci dan dia tidak mengenal orang-orang dan tempatnya. Dia perlu mencari tempat untuk menetap dan mengenal tempat itu lebih baik. Terlebih lagi, masih ada waktu lebih dari 4 bulan sebelum pertempuran di 10 negeri. Ini masih pagi, jadi dia tidak terburu-buru pergi ke kota takdir. Dia bisa melihat-lihat. "Saudaraku, ini cincin penyimpananmu." Luming mengembalikan cincin penyimpanan yang telah dia belah. "Terima kasih banyak, Saudara Lu." Cukai menerimanya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Luming sebelumnya, dia sudah bersiap bahwa Luming tidak akan mengembalikannya. Jika Luming tidak mengembalikannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Luming mengembalikan cincin penyimpanan kepadanya. Dia agak tersentuh dan dikagumi. Luming. Dia memang terkesan karena dia tidak tergerak oleh harta karun di depannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2079 Bahasa Indonesia. Bab 2079, Pengumpulan Para Jenius. Sekte Sensiao terletak di sepanjang pantai Tanah Takdir Dewa. Itu adalah sekte yang dibentuk oleh banyak ahli yang mendalami seni pedalangan. Mereka menekankan eksplorasi timbal balik dan gagasan kemajuan bersama. Oleh karena itu, secara relatif, Sekte Sensiao sangat bebas. Luming membawa Qiu Yue dan Dikai ke Sekte Sensiao, tapi tidak ada yang peduli. "Boneka yang luar biasa. Berjalan di dalam Sekte Sensiao," seru Qiu Yue. "Di dalam Sekte Sensiao, segala jenis boneka dapat dilihat di mana-mana. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk manusia, dan ada pula yang berbentuk manusia, yang hampir sama persis dengan manusia. Boneka-boneka ini membantu Sekte Sensiao dalam berbagai hal, seperti menambang, memurnikan, dan bahkan menanam tanaman spiritual dan obat-obatan suci. Banyak hal yang tidak perlu ditangani orang, dan langsung diserahkan kepada wayang. Saya mendengar bahwa teknik pedalangan dikembangkan hingga tingkat tertinggi, sehingga wayang dapat memperoleh kesadaran dan menjadi tidak berbeda dengan makhluk hidup. Sungguh menakjubkan." Cukai menghela nafas. Jantung Luming berdetak kencang.
Dia memikirkan Earth One, Gold, dan lainnya di Chaos Hall. Bukankah itu boneka? Mereka tidak berbeda dari makhluk hidup normal. Setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue akan tinggal di Sekte Shen Xiao untuk sementara waktu. Ada beberapa tempat di Sekte Shen Xiao yang dapat membantu orang memahami wayang. Lu Ming berjalan mengelilingi Sekte Shen Xiao, memahami teknik boneka. Tentu saja, dia tidak akan mengerahkan seluruh energinya untuk membuat boneka. Budidaya dirinya sendiri adalah yang paling penting. Menjadi dalang hanya membutuhkan sedikit kemahiran. Setengah bulan kemudian, teknik boneka Lu Ming telah meningkat pesat. Dia sekarang bisa mengendalikan beberapa boneka kuat dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, itu sudah hampir cukup. Hari ini, Decay menemukan Lu Ming dan Qiu Yue. Dia memberitahu Lu Ming bahwa dalam beberapa hari, akan ada dua putra surga yang kuat bertarung di panggung Kaisar Kuno. Kedua anak dewa ini juga adalah anak maut. Dua anak kematian. Tatapan Lu Ming berkedip. Sekarang, paragon dari seluruh dunia telah mengalir ke Tanah Suci. Selain paragon dari Tanah Suci itu sendiri, jumlah paragonnya benar-benar setinggi awan. Ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat brilian. Pertempuran 10 negeri belum dimulai. Paragon dari berbagai negeri berkeliaran di sekitar tanah takdir surgawi. Bentrok akan terjadi sewaktu-waktu. Pertarungan antar paragon sering terjadi, terutama mereka yang menguasai hukum yang sama. Mereka semua ingin mengungguli satu sama lain dan menjadi satu-satunya. Pertarungannya bahkan lebih kan. Lu Ming mengangguk. Hal ini tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, sebelum pertempuran di 10 negeri, dia bisa merasakan kekuatan lawannya sehingga dia punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Pertempuran antara dua anak dewa telah menarik banyak favorit surga. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kata Richard. Pergi. Lu Ming mengangguk. Sekarang setelah dia memahami hukum kematian, dia mungkin bisa memperoleh beberapa wawasan dengan menyaksikan pertarungan antara anak-anak kematian lainnya. Selain itu, dia sangat penasaran dengan siapa kedua anak kematian itu. Dia pernah melihat dua anak kematian sebelumnya. Salah satunya adalah pedang kematian, dan yang lainnya adalah GE yang jauh dari negeri segudang iblis. Apakah itu mereka berdua? Mungkinkah ada orang lain yang telah menguasai hukum kematian? Mereka segera berangkat. Panggung Kaisar Kuno berjarak 2 hari perjalanan dari sini. Pertempuran itu dijadwalkan 3 hari kemudian. Mereka tidak ingin membuang waktu, kalau-kalau mereka tidak bisa hadir. 2 hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil dekat panggung Kaisar Kuno dan beristirahat di sana selama 1 malam. Di hari kedua, itu adalah hari pertarungan antara dua anak maut. Mereka kemudian menuju panggung Kaisar Kuno. Saat mereka sampai, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Sekilas, banyak dari mereka adalah pakar kebanggaan surga muda, dan ada juga beberapa generasi tua. Semuanya berdiri di sekitar platform. Platform ini tampak sangat kuno dan dipenuhi tanda-tanda waktu. Ini adalah platform Kaisar Kuno. Menurut legenda, ada Kaisar Surgawi kuno yang memahami Dao di sini. Platform ini kokoh dan abadi, dan juga menjadi tempat di mana banyak pembangkit tenaga listrik bertarung. Di sekitar platform, ada 9 pilar batu yang menembus langit, memberikan kesan superior. Tatapan Lu Ming menyapu kerumunan dan dia menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya, Wei Tiandao dan yang lainnya semuanya jenius di Gunung Yuan. Saat itu, mereka berkultivasi bersama di Akademi Suci Gunung Yuan. Bus. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan bergegas ke salah satu dari 9 pilar batu. Dia berdiri di atas pilar batu dan memandang rendah semua orang. Siapa orang ini? Kamu berani berdiri di atas pilar kaisar dengan penuh percaya diri. Mungkinkah dia anak dewa? Jika tidak, dia pasti akan dipukuli sampai habis. Beberapa orang berteriak kaget, sementara yang lain mencibir dengan sombong. Lu Ming memahami arti pilar kaisar yang menatap setelah penjelasannya. Dia tidak sedang melihat penguasa bela diri biasa, melainkan penguasa surgawi. Melangkah ke pilar kaisar melambangkan bakat, potensi, dan status. Hanya favorit surga terkuat yang bisa berdiri di atas pilar. Jika orang biasa menginjaknya pasti akan terlempar. Bus. Tidak lama kemudian, sosok lain melangkah ke pilar kaisar yang sedang memandang.
Ini adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah ungu dan emas, dan wajahnya dipenuhi dengan arogansi dingin. Itu Ziliusu. Dia hanya memiliki tubuh raja. Meskipun aku pernah mendengar bahwa dia telah mengembangkan cahaya hukum dan sangat kuat, aku khawatir dia tidak cukup kuat untuk berdiri di atas pilar yang memandang kaisar. Itu benar. Hanya melihat, seseorang pasti akan bergerak. Melihat pemuda berjubah ungu dan emas terbang menaiki pilar yang memandang kaisar, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Saat kerumunan sedang berdiskusi, seorang pemuda berjubah hitam muncul di udara. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Ziliusu, dan aura kuatnya menghancurkan Ziliusu. Hanya seorang raja dan kamu ingin melangkah ke pilar kaisar yang menatap. Keluarlah. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku jatuh. Kamu mendekati kematian. Ziliusu berkata dengan dingin. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya saat seberkas cahaya menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, ada juga sungai berwarna ungu yang menari-nari di sekelilingnya hingga membuatnya tampak seperti dewa. Cahaya hukum, sungai hukum. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari seluruh dunia. Ada terlalu banyak orang jenius di tanah takdir surgawi. Ziliusu ini sungguh kuat. Dia memiliki tubuh raja yang tiada taranya dan telah mencapai ranah calon kaisar. Dia juga telah mengembangkan cahaya hukum. Dulu, ketika anak surga jarang muncul, dia pasti akan menjadi favorit surga yang bisa menekan dunia. Jika putra surga tidak muncul, siapa yang dapat menandinginya? Bahkan di zaman keemasan, dia masih merupakan seorang jenius terkemuka. Namun, ekspresi pemuda berjubah hitam itu tetap tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik saat dia berkata, jika kamu tidak tersesat, maka aku akan membuatmu tersesat. Bus. Dan EBSCP, suara mendesing. Ruangan itu tampak tiba-tiba muncul di belakang pemuda berjubah hitam itu. Pusaran itu terus berputar, seolah mencoba menyedot pikiran orang. 6 jalur reinkarnasi, itulah hukum reinkarnasi. Ini adalah anak samsara. Saya tahu siapa dia. Itu Yuhe. Dia adalah Yuhe, jenius tak tertandingi di negeri takdir dewa. Banyak orang berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Orang ini juga merupakan Sion of Samsara, sama seperti Ouyang Moli. Jika orang ini bertemu dengan Ouyang Moli, mungkin akan terjadi pertempuran. Saat hukum reinkarnasi Yuhe muncul, ekspresi Ziliusu berubah menjadi jelek. Kaisar Naga Abadi Chapter 2080 Bahasa Indonesia. Bab 2080, 6 Anak Tuhan. Apakah kamu sendiri yang akan turun, atau kamu ingin aku memaksamu keluar? Yuhe memandang Ziliusu dengan acuh tak acuh, rasa jijiknya semakin bertambah. Ekspresi Ziliusu sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jadi bagaimana jika dia adalah putra samsara? Saya akan melihat betapa kuatnya hukum samsara saat ini. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yuhe dengan dingin berbicara sambil melangkah maju. Ledakan. 6 pusaran di punggung Yuhe bergerak bersamanya dan melesat ke arah Ziliusu. Ke-6 pusaran itu berputar dengan cepat dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, mencoba menarik Ziliusu masuk dan menyeretnya ke dalam siklus reinkarnasi. Ekspresi Ziliusu sangat serius. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya ungu keluar dari tubuhnya, membentuk cahaya pedang ungu yang menebas ke arah Yuhe. Ziliusu telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Itu cukup kuat untuk mengejutkan orang-orang biasa. Namun, dia menghadapi Sion of Samsara. Ledakan. Pusaran air dari 6 jalur reinkarnasi menekan dan pancaran pedang Ziliusu hancur menjadi titik cahaya ungu. Tubuh Ziliusu bergetar hebat dan terlempar seperti bola meriam. Dia memuntahkan seteguk darah ke udara. Semua orang terkejut. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan Ziliusu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah perbedaan antara fisik raja dan anak dewa sebesar itu? Seseorang berkata dengan enggan. Ini juga merupakan tubuh raja. Budidaya Yuhe pasti sudah mencapai ranah calon kaisar juga. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Ziliusu dalam satu gerakan. Namun,
Perbedaan antara putra langit dan tubuh seorang raja memang sangat besar. Dalam pertarungan di level yang sama, tubuh seorang raja bukanlah tandingan putra surga. Kecuali putra surga tidak memupuk cahaya hukum. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk bersaing dengan fisik raja, tetapi kemungkinan kalah masih tinggi. Beberapa orang jenius menghela nafas. Tidak perlu menghela nafas. Putra dewa memang memiliki keunggulan absolut di bawah alam bela diri tertinggi. Dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan di alam yang sama, tapi itu hanya untuk mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi. Setelah mencapai alam kaisar bela diri, seseorang dapat memahami banyak hukum. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki tubuh raja. Bakat-bakat hebat terlambat matang. Sebelum ranah kaisar bela diri, kinerja mereka biasa-biasa saja, tetapi setelah menerobos ke ranah kaisar bela diri, mereka bangkit dalam satu gerakan dan memahami hukum terkuat. Cukup untuk bersaing atau bahkan mengalahkan anak dewa. Seorang pria muda berbicara, penuh percaya diri. Mata banyak orang berbinar penuh harapan ketika mendengar ini. Ya, memang benar demikian. Yang disebut tubuh raja dan anak dewa hanya memberinya keuntungan sementara. Namun, setelah ia menjadi penguasa bela diri, keunggulan ini akan melemah. Ini karena penguasa militer dapat memahami berbagai hukum. Beberapa orang di bawah pangkat penguasa bela diri hanya bisa memahami hukum biasa. Namun, setelah menembus pangkat penguasa bela diri, mereka bisa memahami hukum pamungkas dalam sekali jalan. Mereka kemudian akan menerobos semua hambatan dan menjadi ahli yang tak tertandingi. Ada banyak contoh serupa dalam sejarah. Setelah mengalahkan Ziliusu, Yuhe mendarat di pilar yang memandang kaisar dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura sombong. Ziliusu memelototi Yuhe, namun pada akhirnya, dia tidak menginjak pilar kaisar lainnya yang menatap. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, bahkan jika mereka menginjaknya, mereka akan diledakkan. Beberapa badan raja lainnya juga tergoda, tetapi mereka menahan diri. Pada saat ini, beberapa orang memandangi pemuda yang pertama kali melangkah ke pilar kaisar yang memandang. Orang ini mengenakan jubah putih. Bahkan setelah melihat Yuhe mengalahkan Ziliusu, ekspresinya tetap tenang. Semua orang segera mengetahui bahwa orang ini juga adalah anak dewa. Kedua putra kematian bahkan belum tiba, dan dua putra surga telah muncul. Hal ini membuat semua orang menantikannya. Saat anak berduel terlebih dahulu. Haha, ini sangat hidup. Tawa keras terdengar ketika seorang pemuda berjubah merah melangkah di udara dan langsung mendarat di salah satu pilar yang memandang kaisar. Beberapa orang menyadari bahwa ini juga merupakan putra dewa dari tanah takdir surgawi. Tanah dewa adalah tanah terkuat di alam primordial. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Selain tanah terpencil, 8 tanah lainnya yang dijumlahkan hanya sebesar tanah dewa. Tentu saja ada banyak orang jenius. Dikatakan bahwa tanah suci memiliki 10 prinsip tertinggi. Beberapa bahkan memiliki lebih dari 1 maksim terhebat. Sungguh mengejutkan bahwa 10 besar berkumpul di satu tempat. Amitabha, proklamasi Buddha dibunyikan, dan seorang biksu muda melangkah ke udara. Jubah seputih salju berkibar tertiup angin, tidak ternoda oleh debu dan kotoran. Biksu itu juga mendarat di salah satu pilar yang memandang kaisar. Itu adalah biksu suci Wu Chen dari kuil tanpa batas. Seseorang berseru kaget. Biksu suci Wu Chen juga ada di sini. Saya mendengar bahwa dia mengendalikan hukum karma, salah satu dari 10 hukum terkuat. Semuanya ada dalam karma. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Hukum karma. Mata Luming menyipit. Hukum karma juga merupakan salah satu dari 10 hukum teratas. Tidak diragukan lagi, ini adalah hukum yang sangat menakutkan dan misterius. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat, dan siklus sebab dan akibat membentuk dunia. Untuk bisa mengendalikan hukum karma dan bisa mengendalikan karma, ini sungguh menakutkan. Itu bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. 4. Sekarang, itu adalah anak dewa yang keempat. Banyak orang menantikan apakah anak-anak surga ini akan memulai perang. Pada saat ini, 2 seberkas cahaya terbang dari kejauhan. Kedua lampu pelangi ini juga merupakan 2 pemuda. Mereka tidak melambat dan mendarat di pilar Wangdi. Itu dia, Luming mengenali salah satunya. Dia adalah putra dari kehampaan,
jenius tertinggi dari kerajaan iblis abadi di negeri iblis yang tak terbatas. Beberapa orang mengenali orang lain. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di tanah takdir surgawi. 6 putra dewa. Seseorang berseru. Kali ini adalah zaman keemasan yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Banyak anak dewa telah lahir di berbagai tempat. Negeriku yang terdiri dari 10.000 iblis memiliki 40.000 putra surga. Saat orang banyak berdiskusi, beberapa orang jenius dari negeri iblis tak terbatas dengan bangga berkata, "Sungguh mengejutkan bahwa ada 4 anak dewa di satu tempat. Berapa banyak anak dewa yang ada di Gunung Yuanmu?" Ada yang menanyakan surga favorit dari Gunung Yuan. Kalian berenam. Favorit surga dari Gunung Yuan menjawab. 6. Kamu hanya membual, bagaimana bisa ada 6 orang di Gunung Yuanmu? Paragon di negeri segudang iblis segera menjadi curiga. Di antara 10 negeri di alam primordial, selain tanah terlantar, kekuatan Gunung Yuan dianggap lemah. Sekarang, surga favorit Gunung Yuan sebenarnya mengatakan bahwa ada 6 putra surga di Gunung Yuan, yang langsung menimbulkan kecurigaan. Banyak orang memandang rendah Gunung Yuan. Diremehkan oleh orang lain, Gunung Yuan favorit surga tidak bahagia. Tentu saja, kata Wei Tiandao, memang ada 6 putra surga di Gunung Yuan kita. Mereka adalah putra kekacauan, putra keabadian, putra kematian, putra ruang waktu, putra kehidupan, dan putra samsara. Apa, ada anak kekacauan di Gunung Yuan? Itu menjadi semakin keterlaluan. Ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa ada anak-anak surga yang lain, tetapi kemungkinan besar adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa ada anak surga yang kacau. Beberapa orang memandangnya dengan jijik. Meskipun 10 pepatah utama sama-sama terkenal dan diberi peringkat berdampingan, sebenarnya ada 2 pepatah yang paling langka dan memiliki kemungkinan kemunculan terendah dalam sejarah. Hukum kekacauan dan hukum nasib.